Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salman Nur Haifa dengan NIM 2351211. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS modifikasi modul ajar saya pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun pada modul ajar harus terdapat 3 komponen. Yang pertama, informasi umum, yang kedua, komponen inti, dan yang ketiga, lampiran. Yang pertama saya bahas yaitu mengenai informasi umum. Yang pertama ada identitas pendidik dan sekolah. Lalu juga ada capaian pembelajaran yang saya cantumkan, diambil dari capaian pembelajaran yang telah direvisi. Lalu profil pelajar Pancasila yang ingin saya tingkatkan dalam diri peserta didik ialah bernalar kritis, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Setelah itu, terdapat kompetensi awal. Di kompetensi awal ini, saya menerapkan beberapa pendekatan, terutama pendekatan TAR, CRT, dan DAP. Lalu, model yang saya terapkan adalah Project Based Learning, di mana nanti peserta didik ini akan melakukan asesmen formatif yang menghasilkan sebuah produk, dan juga mempresentasikan produk tersebut. Masuk ke dalam kompetensi inti, di sini saya membuat tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Tentunya, dalam tujuan ini terdapat ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Dalam tujuan pembelajaran ke-1 dan kedua terdapat tujuan dalam aspek pengetahuan, yaitu menganalisis dan juga menelaah yang ada di C4. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran dalam aspek sikap, yaitu membiasakan yang ada di A5. Dan terakhir, mendemonstrasikan dalam aspek psikomotor yang ada di P2. Selanjutnya, mengenai asesmen, dalam modul ajar yang saya modifikasi, terdapat asesmen untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang bisa dilihat dari data nilai sebelumnya, data profiling peserta didik, dan penelusuran minat belajar dan kesiapan sosial emosional. Nah, dalam penelusuran minat belajar dan juga sosial emosional ini dilakukan pada asesmen awal. Lalu juga asesmen formatif di modul ajar ini terdapat asesmen LKPD, laporan kelompok dan produk yang dihasilkan berdasarkan LKPD. Lalu selanjutnya terdapat pemahaman bermakna, kegiatan pra-pembelajaran, sampai persiapan pembelajarannya. Terdapat di dalam modul ajar yang saya modifikasi. Lalu, di sini saya akan membahas mengenai kegiatan pembelajarannya, yaitu di dalam kegiatan pembelajaran ini, terdapat pendahuluan yang salah satunya terdapat kegiatan menyanyikan lagu wajib. Dalam kegiatan tersebut terdapat pendekatan CRT. Lalu dalam tes diagnostik atau asesmen awal dalam modul ajar ini, dilakukan tes gaya belajar di website Aku Pintar dan kondisi emosional dengan media Strawfall yang nantinya sebagai bahan mengatur suasana belajar dan juga memotivasi kepada peserta didik. Persepsi yang ada pada modul ajar ini yaitu penayangan video YouTube yang nantinya akan diberikan pertanyaan pemantik dan menjadi bahan diskusi peserta didik. Lalu masuk ke dalam kegiatan inti, dalam modul ajar, guru memberikan penayangan PPT dan juga video pembelajaran mengenai materi pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk duduk sesuai kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Setelahnya diberikan LKPD dan guru membimbing peserta didik untuk diskusi. Guru tersebut juga membantu peserta didik membuat media presentasi sesuai dengan gaya dan minat peserta didik, yang nantinya akan dilakukan presentasi kelompok dengan metode to stay dengan media produk yang telah dibuat. Tantangan yang saya alami dalam memodifikasi modul ajar ini yaitu
pertama dalam menentukan tujuan pembelajaran, di mana kompetensinya harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan juga harus disesuaikan dengan 3 aspek, di mana tujuan harus bisa membuat peserta didik ini mampu melakukan pembelajaran dengan aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Lalu kedua, dalam menentukan asesmen yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik, di mana dalam menentukan asesmen ini tentunya harus bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang dimana asesmen ini harus bisa sesuai dengan karakteristik atau juga kebutuhan peserta didik. Asesmen ini juga harus ditentukan yang mana nantinya peserta didik ini dapat menerapkan profil pelajar Pancasila yang saya harapkan dan cantumkan di modul ajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan dengan pendekatan DAP, CRT, dan TAR, yang mana 3 pendekatan tersebut harus ada di dalam modul ajar yang saya modifikasi. Dan terakhir, dalam menentukan media pembelajaran yang interaktif, di mana saya harus menentukan media apa yang dapat membuat peserta didik melakukan pembelajaran yang interaktif, dan tentunya dalam media ini harus disesuaikan dengan memanfaatkan teknologi. Sekian presentasi saya mengenai hasil memodifikasi modul ajar untuk UTS mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.